Allah panjangkan waktu, pendekkan jarak. Kurang lebih sekitar 15 menitan lagi akan nyampe stasiun Gambir. Si supir bilang ke kita, ini kok biasanya macet nih, biasanya saya susah ngerobos kayak gini nih, kok saya bisa nyelapin kayak gini. Dalam hati apa iya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pupung Setiadi Official. Oke, kali ini saya sedang berbincang-bincang mengobrol seputar pengalaman. Kali ini kita berdua sedang membahas masalah hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Nah, di sini sudah berada di samping saya nih seseorang yang mengalami hal-hal spiritual dalam kehidupannya. Oke, langsung saja kita kenakan dengan siapa ini di sini. Halo, selamat malam. Saya Duan Muardi. Duan Wardi namanya. Iya. Jadi beliau ini punya pengalaman mengenai spiritual. Mungkin nanti kita cari tahu dan kita simak. Barangkali dari pengalaman spiritualnya bisa ya menjadi motivasi lah buat kita semua. Oke, langsung saja kita simak saja nih penjelasan dari Bapak Duan Muardi. Oke, awalnya seperti apa dan sehingga di perjalanan itu mengalami hal spiritual seperti apa ya? Silahkan langsung saja dijelaskan kepada teman-teman. Ya, terima kasih. Waktu itu saya ikut sebuah pelatihan ya, pelatihan koperasi lah ya, di daerah Cianjur. Kemudian singkat cerita, setelah pelatihan kurang lebih 3 hari itu, kita ada kunjungan ke lapangan ya, ke salah satu sektor sektor pertanian. Kita ingin melihat langsung. Di situ ada sebuah koperasi yang memang memproduksi beras dengan alat yang begitu canggih. Kemudian bagaimana mereka juga memberdayakan petani-petani sekitar. Lalu setelah kunjungan lapangan itu kurang lebih sampai jam 3 sore ya, kita di situ. Nah, dari lokasi itu kita harus pulang. Kebetulan karena saya dari Cirebon ya kan, sudah pesen tiket keberangkatan kurang lebih jam 7:30 waktu itu dengan teman-teman dari Cirebon. Nah, dari lokasi itu kita pulang gitu kan sekitar jam 3. Sedangkan yang namanya dari daerah situ, daerah Cianjur itu ke Gambir gitu kan, lumayan memakan perjalanan yang cukup jauh. Lalu selain perjalanan yang cukup jauh, tentu melewati banyak pabrik itu kan. Bagaimana kalau sore itu pabrik karyawan pada kembali gitu kan, pada bubaran, kemudian kan tentu perjalanan juga macet gitu. Nah, kita dalam satu mobil itu ada kurang lebih 7 orang ya, mobil travel yang memang sudah disediakan. Nah, kata teman-teman kami yang dari daerah Jakarta dan daerah yang lain, wah nggak akan mungkin gitu kan, nggak akan mungkin nyampe ke Gambir dalam Sesuai dengan jadwal di kereta itu. Karena melihat kebiasaan di situ kalau udah sore ya macet gitu kan, pabrik bubaran karyawannya, kemudian belum lagi masuk Jakarta sore hari macetnya minta ampun gitu kan. Akhirnya di situ memang pertama-tama saya pesimis lah gitu. Pesimis ya, iya juga ya, Jakarta kalau sore ya macet gitu kan.
Tapi karena waktu itu saya bilang, wah saya butuh pulang gitu, udah pesen tiket, saya harus pulang, pengen ketemu keluarga lagi gitu kan setelah 3 hari. Akhirnya ya udah saya coba nenangin diri di mobil itu. Teman-teman tetap tuh gojokin, mau nggak akan mungkin nyampe gitu kan, nggak akan nggak mungkin kekejar lah waktunya gitu ya. nggak mungkin kekejar waktunya sampai Gambir gitu kan. Ya udah akhirnya saya coba nenangin diri, kebetulan duduk di bagian belakang, diam sejenak, saya berdoa waktu itu. Berdoanya simpel sih, ya Allah, panjangkan waktu, pendekkan jarak gitu kan. Kayaknya pendek tapi dalam. Nah gitu, panjangkan waktu maksudnya seperti apa ya, kira-kira ini meskipun katakanlah dalam hitungan jam, kira-kira dipanjangin deh, dilambatin waktunya gitu kan. Lalu meskipun jaraknya begitu jauh, ya Allah pendekin gitu kan supaya cepat nyampe gitu kan. Saya berdoa begitu, kemudian saya yakini, saya sambil berimajinasi tuh. Diimajinasikan gitu. Diimajinasikan dalam perjalanan itu. Kira-kira nih perjalanan lancar, kemacetan minim, kemudian kalau ketemu lampu merah kira-kira langsung hijau gitu kan. Tentu didukung dengan sholawat waktu itu dalam hati. Oh, berarti rahasianya di sholawat dong kalau gitu. Ya, doa sholawat yang tiada henti diucapkan dalam hati sambil fokus dan diiringi dengan imajinasi. Jadi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah gitu. Itu tadi doa pertama, ya Allah, pendekkan jarak, lambatkan waktu itu. Terus sambil sholawat. Teman-teman tuh pada masih ini ngegodain terus gitu. Nggak mungkin nyampe. Tapi itu tetap saya yakini bahwa wah, ya Allah saya butuh pulang. Terus saya konsentrasi, mainkan imajinasi, kemudian baca sholawat. Ya alhamdulillah. Artinya setiap kali ada kerumunan itu kita lancar meskipun jalannya pelan, mobil jalannya meskipun pelan tapi bisa nembus gitu kemacetan. Lalu setiap ketemu lampu merah, hijau lagi itu di luar perkiraan lah. Di luar perkiraan. Jadi pada kita masuk Jakarta waktu itu ketemunya lampu hijau terus. Kemudian kurang lebih sekitar 15 menitan lagi akan nyampe stasiun Gambir. Si supir bilang ke kita, ini kok biasanya macet nih, biasanya saya susah nerobos kayak gini nih, kok saya bisa nyelap kayak gini. Dalam hati, apa iya gitu kan, walau alam lah gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Nah setelah itu kita nyampe ke parkiran gitu kan, saya langsung pamitan sama teman-teman. Kemudian ada beberapa teman dari Cirebon juga, ayo cepet gitu kan. Kita masuk ke stasiun, lalu print out tiket gitu kan. Kereta sudah mau berangkat. Lagi itu kita cepat naik kereta, kurang lebih berapa langkah masuk kereta jalan gitu. Berarti jalan. Begitu masuk naik kereta jalan. Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi alhamdulillah gitu kan, saya dengan teman-teman ada kurang lebih 3 orang dari Cirebon itu. Alhamdulillah akhirnya kita nggak telat tuh. Berarti pas banget ya. Dari pas perjalanan pulang dari Cianjur jam berapa itu mulai jalan? Jam 3-an lah. Jam 3 pas sampai jam 7:30. Iya. Sesuai dengan jadwal kereta itu. Iya. Itu karena tadi mungkin ada sebab kita berdoa, lalu kita ditambah dengan sholawat itu juga sangat dahsyat rupanya. Itu manfaat dari sholawat itu dahsyat, tapi juga harus didukung, kayaknya kita juga harus main imajinasi gitu. Coba kita imajinasikan lah gitu. Ya, kita coba imajinasikan kira-kira perjalanan itu lancar gitu kan. Kemudian ya itu rupanya
insya Allah mujarab gitu. Itu sih pengalaman yang yang bikin ngena di hati gitu. Oh, saya pernah ngalamin kayak gitu. Itu keajaiban dari Allah, bukan karena sayanya, tapi itu keajaiban dari Allah. Jadi bukan karena kita merasa hebat sehingga bisa melakukan itu, tapi karena pertolongan Allah. Pertolongan Allah, kawan-kawan ya. Jadi setelah masuk kereta itu ya sudahlah, kesananya lancar mungkin. Lancar, alhamdulillah kita bisa sampai Cirebon lagi dan pulang ketemu dengan keluarga. Oke, nah tuh teman-teman, ternyata pengalaman spiritualnya adalah dengan sholawat. Jadi sholawat itu mungkin banyak yang teman-teman bertanya, termasuk saya juga mewakili teman-teman nih. Itu pada saat berdoa kan ditambahkan sholawat. Ya. Itu sholawatnya yang dibaca sholawat yang seperti apa dan berapa kali baca sholawatnya gitu? Sholawatnya yang sederhana saja, yang kebetulan saya hafal ya. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau jumlahnya saya nggak ngitung gitu kan. Yang penting baca. Yang gitu. penting baca, yakini, main imajinasi gitu kan, berharap penuh sama Allah, ya Allah mudahkan, lancarkan dan sampaikan kami gitu. Dan ternyata hasilnya Luar Allah biasa. memudahkan. Ya, ajaib, memang ajaib. Oke. Nah, ada lagi satu pengalaman yang hampir persis bagaimana keutamaan sholawat itu benar-benar bermanfaat untuk diri kita, yang bisa dimanfaatkan langsung, kawan-kawan. Jadi sama waktu itu juga saya ikut pelatihan di daerah Bandung ya, kurang lebih 17 hari pelatihannya. Oh, berarti di daerah-daerah jauh lah. Daerah-daerah gitu. jauh, 17 hari, tapi seminggu sekali kita boleh pulang. Kebetulan waktu itu istri sedang hamil tua ya, anak pertama tuh. Nah, saya pas di hari libur pelatihan itu minta izin kepada panitia untuk pamit. Nah, sekitar jam 5 sore hari Sabtu itu saya coba kontak travel karena kontaknya jam 5, travel dari arah Bandung ke Cirebon itu rupanya yang saya kontak itu wah telat gitu kan, karena mobilnya sudah keluar kota gitu kan, keluar kota. Jadi mohon maaf Bapak tidak bisa lagi gitu kan. Aduh, travel mana lagi, karena kebetulan saya taunya itu travel cuma itu, kemudian dan itu yang langsung lewat di katakanlah jalan depan rumah gitu kan. Jadi apanya travel itu. Waduh, gimana ini kan, saya butuh pulang gitu kan, butuh ketemu keluarga. Akhirnya saya diam sejenak, padahal waktu itu si mentor lagi di depan gitu kan, lagi nerangin materi, masih nerangin materi. Nah, saya diam sejenak, kemudian saya itu tadi awal saya tenangin diri, kemudian bangun imajinasi sambil baca sholawat juga. Kira-kira nih yang saya bayangin itu, si supir travel ini balik lagi. Jadi kita membayangkan supir travel itu kan udah jalan Ya, menuju Cirebon. Kita bayangkan balik lagi. Oke. Terus gimana tuh? Ya, saya coba itu tadi imajinasi, kira-kira nih supir, saya coba bahasa ini ya sih, kontak pikiran gitu ya, kontak pikiran ke si supir. Padahal nggak kenal, nggak tahu siapa supirnya, tapi saya bayangin mobil travel dengan supirnya gitu kan. Saya coba pikirkan, imajinasikan, balik lagi sih gitu kan, balik lagi. Saya butuh pulang. Terus tenangin diri, baca sholawat terus dalam hati, berulang-ulang terus. Nah, kurang lebih 15 menit kemudian HP saya bunyi. 15 menit kemudian. Iya, HP saya bunyi. Loh, nomor siapa gitu kan? Kan beda dengan nomor travel call centernya gitu kan. Wah, saya coba angkat gitu kan. Angkat, ternyata itu drivernya. Nah, Mas,
bentar lagi saya jemput ya, di mana ini alamatnya. Saya sebutin alamatnya di sini gitu kan. Kemudian habis itu saya bilang alhamdulillah, ini salah satu keajaiban dari kita membacakan sholawat, rupanya kita berdoa khusyuk gitu kan. Akhirnya pelatihan selesai, kemudian saya segera berkemas, si travel udah nunggu di depan balai gitu kan, udah nunggu di depan balai itu. Akhirnya ya udah, saya naik travel dan nyampe rumah gitu kan. Jadi dengan sholawat itu si supir tuh balik lagi gitu. Yang membalikan tuh Allah. Jadi Iya. kalau saya tidak bisa membalikan, saya ikhtiar waktu itu. Saya main imajinasi, menenangkan diri, bangun keyakinan. Lalu wasilahnya adalah dengan sholawat itu saya baca gitu kan. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus berulang-ulang gitu kan. Alhamdulillah, keajaiban pun terjadi. Nah pada saat di mobil ditanya nggak si supirnya, Enggak, misalkan Pak tadi udah sampai mana gitu, kok tiba-tiba nelpon saya gitu? enggak. Yang penting saya udah bisa pulang aja. Naik mobil, duduk, santai, tidur, udah. Saya bisa pulang. Oke. Barangkali ada lagi pengalaman yang lain gitu. Nanti di season berikutnya bro, masih ada keajaiban-keajaiban yang lain yang secara spiritual saya pernah rasakan, mungkin di segmen yang lain aja ya. Boleh. Ini bikin penasaran ya teman-teman. Saya juga jadi termotivasi lah gitu. Jadi apapun yang kita inginkan, intinya berdoa itu penting ya. Ya. Jadi katanya kan ada istilah orang yang sombong itu orang yang nggak mau berdoa gitu. Iya, betul. Nah, makanya memang kita itu kan manusia butuh pertolongan gitu kan. Di saat sedang kesulitan, sedang terdesak gitu. Iya. Nah yang jadi masalah kita mau minta tolong apa enggak, mungkin kan begitu. Iya, memang gitu. Jadi doa itu adalah pengakuan sebagai seorang hamba ya, bahwa sebagai seorang hamba yang lemah, meminta pertolongan kepada sang penguasa. Jadi kayaknya sombong banget kalau kita nggak minta sesuatu kepada yang maha kuasa. Dan yang saya rasakan beberapa kali, seringnya sih yang keajaiban-keajaiban itu muncul memang di saat-saat darurat. Saat-saat darurat, kemudian ya begitulah Allah ngasih pertolongan, keajaiban gitu. Nah yang terakhir nih, tadi kan saya simak dari keajaiban-keajaiban itu kan diawali kita dengan berdoa, terus kita membaca sholawat dan mengimajinasikan. Nah dari ketiga ini, kalau berdoa sih memang manusia harus berdoa lah gitu ya. Apapun itu harus berdoa. Nah kalau sholawat dengan imajinasi itu hubungannya seperti apa? Artinya kok kita harus mengimajinasikan. Iya. Hubungannya seperti apa sih? Maksudnya manfaat kita mengimajinasikan itu apa gitu? Iya. Saya diajari oleh guru saya, ustadz gitu kan, bahwa sholawat itu akan kembali pada diri kita manfaatnya, Kepada yang membacanya. kepada yang membacanya, dan saya yakini itu. Kemudian sejauh mana sih imajinasi itu? Jadi kalau yang saya pahami imajinasi itu adalah upaya kita membangun realisasi atau membangun realitas, membangun kenyataan, meskipun itu dalam imajinasi. Tapi itu adalah bagaimana keinginan itu kita realistiskan dulu gitu dalam imajinasi gitu. Dan itu sangat berpengaruh besar gitu kan, sangat berpengaruh besar terhadap kenyataan yang nantinya akan terjadi gitu kan. Semakin imajinasinya jelas, maka kenyataannya pun realisasinya biasanya realitasnya semakin jelas gitu kan.
Sepertinya kita ingin punya mimpi apa gitu kan, ya udah main imajinasi aja dulu gitu kan. Jadi seperti dipancing dulu lah. Ya dipancing dulu, maka semesta akan mendekatkan apa yang kita imajinasikan. Apalagi kita berdoanya kepada Allah, kepada Tuhan kita, dan ditambah dengan membaca salawat. Iya, salawat itu Luar kuncinya. Kuncinya. Oke, begitu teman-teman, pengalaman perjalanan spiritual, yaitu keajaiban tentang membaca sholawat. Jadi mudah-mudahan dari obrolan kita ini ada manfaat yang bisa kita ambil. Amin. Mudah-mudahan teman-teman juga termotivasi, khususnya saya. Jadi ketika kita sedang mengalami atau kesulitan, Iya. jangan pernah berhentilah untuk berdoa gitu. Iya. Dan juga ditambah dengan membaca sholawat. Salawat. Betul. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak obrolan kita. Nanti kita kembali lagi di lain kesempatan, dan katanya beliau nih katanya nanti ada cerita-cerita yang lain yang akan diceritakan. Kita tunggu saja nanti ceritanya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.